Iya, nah sekarang kita bahas lagi yang perbedaan selanjutnya biasanya dari 4 mazhab adalah bicara penentuan arah kiblat dalam sholat. Kalau di Indonesia yang kita tahu yang jelas-jelas semuanya pasti menghadap ke Ka'bah. Kalau di Indonesia 295 derajat kalau nggak salah. Nah kalau seandainya yang lain atau bagaimana Ustaz Syah bisa dijelaskan nih supaya jangan sampai kita kiblatnya miring dikit, nih arahnya langsung kamehameha nih, jauh mana-mana gitu ya kan, nggak lurus gitu loh. Baik, Mohon izin Ustaz Syam, bismillahirrahmanirrahim. tafadhol. Tabe kembali guru Ustaz Maulana Habib Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai sejadah permintaan daripada teman-teman tim dan mudah-mudahan juga bisa gimana Ustaz menghadap mana Ustaz? Ceritanya kiblatnya Oh, sana. ceritanya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Ternyata menghadap manakah kita sholat? Ada perbedaan pendapat ulama. Kalau dari mazhab Syafi'iyah, kita harus menghadap ke bangunan Ka'bah. Kita harus ainul Ka'bah, benar-benar menghadap ke bangunan Ka'bah. Jadi benar-benar derajatnya itu harus menghadap bangunan Ka'bah. Berbeda dengan yang lain. Misalnya Hanafiyah, Hambali, kemudian Maliki. Mereka yang namanya jihadul Ka'bah. Atau menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Beda ainul Ka'bah dengan yang satunya lagi dengan menghadap ke arah Ka'bah. Kalau orang yang berada di Masjidil Haram dan bisa terlihat bangunan Ka'bah, maka mutlak tidak sah sholatnya kalau dia tidak melihat bangunan Ka'bah. Atau tidak sah sholatnya kalau dia tidak menghadap arah benar-benar Ka'bahnya. Kalau berada di dalam Masjidil Haram. Keluar daripada Masjidil Haram, maka orang-orang akan menghadap ke arah Ka'bah. Di mana itu? Berarti Masjidil Haramnya. Kalau orang di luar kota Mekah, maka dia tahu di mana arah Ka'bah. Oh, di kota Mekah berarti kita menghadap kota Mekahnya. Kalau orang berada di Indonesia berarti kita menghadap ke arah kota Mekahnya. Ke arah yang namanya ke arah Ka'bah atau jihadul Ka'bah, bukan ke ainul Ka'bah. Karena ini yang diambil pendapatnya oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka subhanallah tidak susah-susah. Kita ikut aja MUI. Makanya buat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menentukan arah kiblat masjid, maka kita panggil orang MUI, kita panggil guru-guru kita, para ulama dalam menentukan arah kiblatnya. Subhanallah. Jadi itu aja perbedaannya. Kalau tidak melihat Ka'bah atau kita sempat melihat Ka'bah, kita berada di Masjidil Haram, maka harus wajib untuk melihat Ka'bah atau memandang Ka'bah atau yang namanya menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau kita udah berada di luar, maka ke arah Ka'bah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Subhanallah. Kok bisa terjadi perbedaan pendapat? Dulu waktu tahun 90 dibangun masjid ini perasaan benar pas diukur. Sekarang tahun 2020 muncullah datang lembaga-lembaga masuk ke dalam masjid. Datang manggil DKM. Pak, ini arah kiblatnya salah Pak. Oh, ternyata ada istilahnya pergerakan yang namanya lempeng bumi. Dan di Indonesia itu kurang lebih sekitar 7 cm per tahun pergeserannya. Dan ini mempengaruhi arah yang namanya arah mana kita menghadapnya. Subhanallah. Jadi mungkin dahulu masjidnya sudah benar seperti ini. Maka lama-kelamaan bergeser sekitar 7 cm. Bergeser sekitar 7 cm. Makanya teman-teman, kenapa dalam mazhab Syafi'i kita membaca niat begini, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati. Kenapa ada kalimat mustaqbilal kiblati? Jangan-jangan arah kita salah. Jangan-jangan arah kita salah. Makanya teman-teman, kok pakai mustaqbil kiblati? Nabi tidak pernah pakai mustaqbil kiblati. Jangan-jangan arah kita salah atau tidak tepat. Maka subhanallah dimudahkan untuk yang namanya dalam ucapan mustaqbil kiblati. Tidak menjadi yang namanya perbedaan pendapat karena memang ada pergeseran lempeng bumi dan ini yang menyebabkan karena kita negara kepulauan, ini yang menyebabkan kadang-kadang bergeser nih. Beda kompasnya, beda arah yang kita lihat. Maka kita mengikuti pendapat Majelis Ulama Indonesia saja bahwasanya ternyata kiblat kita itu bukan mengarah ke barat tapi barat daya ya kalau nggak salah, tapi bukan benar-benar barat gitu. Jadi kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita, apa yang ditentukan oleh ulama kita, umara kita di Indonesia, karena beda daerah, beda lagi penentuannya, beda lagi siapa ulamanya, dan kita mengikuti siapa yang berijtihad, siapa menjadi mujtahidnya. Jadi kalau kita misalnya dalam satu masjid, enggak usah kita imamnya menghadap ke sini, kita ambil sajadah menghadap ke sini. Jangan, misalnya kita dalam satu masjid, ada satu masjid lalu imamnya sudah menghadap sejadahnya seperti ini.
Lalu ternyata kita datang, kita ngukur juga pakai handphone kita sendiri. Kita ngukur, oh ternyata salah ini. Makmumnya berbeda arah dengan imamnya. Nah ini yang salah. Maka ikuti imam setempat, ikuti masjid setempat. Kalau sudah demikian, maka itu tidak terlalu jauh yang namanya perbedaannya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau ruangannya sempit, dan melenceng sedikit agar menambah jamaah supaya banyak jamaah yang dapat, tidak usah kita miringkan, luruskan saja ke arah barat tadi, ke arah kiblat. Karena orang yang sholat di luar daripada Masjidil Haram itu kiblatnya adalah bainal masyriqi wal maghribi. Tadi dikatakan bahwasanya di antara arahnya saja, bukan melihat Ka'bahnya, bukan Ka'bahnya yang langsung ainul Ka'bah, tapi arah Ka'bahnya saja yang kita ikuti. Jadi kita di luar Masjidil Haram atau kita yang jauh di Indonesia maka mengikuti ke arah kiblat saja, bukan benar-benar kiblatnya. Gitu Allah Ta'ala. Jadi jangan macam-macam lo bicara masalah kiblat katanya gitu kan. Karena gesernya sedikit aja jadi jauh nyampainya ke ujungnya kemana-mana. Ini karena cuma jaraknya jauh. Iya, karena mungkin 1 derajat itu kayaknya jauh banget itu bakal tembusnya bisa ke Jepang itu. Jangan salah.